Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyurul muttaqina ilir rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, menjelang Idul Adha ada 2 pertemuan lagi. Oleh karena itu kita pasangnya bagi 2 saja supaya nanti Idul Adha selesai kajian fikihnya. Segala sesuatu amal ibadah yang dicanangkan ilmu pengetahuannya insya Allah akan lebih utama daripada ibadah tanpa pengetahuan. Dan malam ini di halaman 131 baris keempat dari atas ada kalimat wala tasihu tadhiyatu illa bil an'am. Benarkah di situ? Baru 1 kali pertemuan kan kita? Ya. Baik, silakan dicari dan perhatikan dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa barakati mu'alif hadal kitab wa bisyiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu tadhiyatu, dan tidak sah berkorban illa bil an'am, kecuali dengan hewan ternak. Hewan ternak yang mana? Hewan ternak al-ahliyati, yang familiar,
hewan ternak yang lebih sering berdekatan dan dikonsumsi oleh kita diantaranya minal wahyal ibil, unta, wal bakor, dan sapi, yang sudah familiar dalam kehidupan kita. Sebagaimana zakat makanan juga, itu yang wajib dizakati adalah makanan pokok saja. Makanan-makanan jajan pendamping semacam buah duren, semacam buah rambutan, buah duku enggak wajib dizakati. Yang diwajakati itu yang dekat dengan kita, beras, padi. Begitu juga dengan kurban, yang harus dikorbankan adalah hewan yang familiar, al ibil, unta, wal bakor, sapi, kerbau, kambing. Di antara 3 jenis nas fikih dan 5 jenis kias fikih, yang 3 jenis itu adalah yang tercantum di dalam kitabnya unta, sapi, kambing. Kiasnya dikiaskan dari sapi itu adalah kerbau, karena kerbau banyak kesamaan dengan sapi. 90% kerbau sama dengan sapi, makannya, model fisiknya, konsumsinya, dan lain sebagainya. Maka jadi ketika 3 ditambah 1 kias menjadi 4. Kemudian kambing, ada kias kambing yaitu domba. Domba dan kambing mungkin 90 lebih persen kemiripannya, cuman beda bulu saja. Makanya domba dikiaskan dengan kambing. Yang ada di kitab fikihnya hanya wa ma'zi. Namun tentunya wa afdaluha ba'irun, dan yang lebih utama ialah menyembelih unta kalau untuk 1 orang. Summa baqaratun, kemudian menyembelih seekor sapi. Summa syatun, kemudian seekor kambing. Itu kalau 1 by 1. Unta untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 1 orang, maka lebih utama unta. Bagaimana kalau sapinya 7 orang, kambingnya 1 orang? Lihat di layar, di kitabnya, maaf. Wasab usyiyahin, dan 7 ekor kambing. Afdalu, itu lebih utama, min ba'irin, daripada 1 ekor unta. Kalau di matanya begitu. 7 ekor kambing untuk 7 orang nama itu lebih utama daripada seekor unta untuk 7 orang nama. Nah, kalau dibandingkan antara kambing dengan unta saja lebih utama kambing 7 ekor. Apalagi kalau dibandingkan dengan sapi. Nah, ini panitia jangan ngeluh dulu. Berarti buat apa kita patungan sapi? Cuman 2 ekor juga nggak penuh. Lihat di layarnya Bapak. Ya, wa afdalu halil wahid indal idrad ba'irin, summa baqaratun sama syatun, dhainatun sama ajun. Tetapi sumal isyraku bil badana, kemudian kalau memang gabungan itu patungan seekor unta, summa baqarah, dan patungan seekor sapi itu lebih utama daripada sab'u syiyahin.
Lagi. Yang lebih utama adalah ba'irun, unta, summa baqarun, sapi, summa syatun, kambing. Itu kalau perorangan. Tapi summa anzun, summal istiraq, kemudian kalau gabungan 7 orang bil badanah mengorbankan seekor unta, summa baqarah, 7 orang mengorbankan seekor sapi, itu lebih utama daripada 7 ekor kambing. Saya izin dulu ke Mas Afif. Kenapa? Ibu kritis. Oh iya. Lanjut. Siapa namanya? Kita doakan ya, kita siap. Ibu Andasa binti Samian. Semoga ditolong kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Yang kedua, di matan 7 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor unta. Itu lebih utama. Ini karangan, bukan karangan Syekh Nawawi. Itu karangan kitab pertamanya Riyadul Badi'ah, disyarahkan oleh Syekh Nawawi menjadi As-Simarul Yani'ah yang ada di tengahnya tadi. Riyadul Badi'ah itu karangan orang Jazirah Arab, orang Mekah Madinah. Mungkin di Madinah itu konsumsi daging kambing bagi masyarakat itu lebih familiar daripada konsumsi daging sapi. Karena situasinya kehidupan di sana panas, butuh dengan daging kambing. Jadi kambing di sana itu makanan sehari-hari. Waktu saya 98 menunaikan ibadah haji, saya diundang sama teman saya, teman di pondok waktu di Rangkas Bitung. Beliau udah lama di Mekah, pengen kedatangan saya. Akhirnya saya cari waktu untuk datang ke hotel beliau. Dijanjikanlah waktunya udah ketemu, saya longgar, dia juga longgar. Sampai di sana saya disambutnya itu dengan 2 ekor kambing, yang satu kambing guling, yang satu disate. Itu sambutan temen itu bakaran kambing kalau di sana. Kalau di kita kambing setahun sekali korban. Taruhlah kalau di Muara Baru mungkin sambutan temen itu bakaran ikan gitu. Jadi ada artinya udah konsumsi sehari-hari. Kambing di Mekah itu konsumsi sehari-hari. Berbeda dengan Indonesia. Maka di Indonesia Syekh Nawawi mengatakan patungan seekor sapi itu lebih utama daripada 7 ekor kambing. Karena Indonesia kadang-kadang memandang daging kambing itu ada kekhawatiran, ada mitos naik darah dan lain sebagainya, betul ya? Sehingga banyak orang-orang yang anti makan daging kambing. Yang pada Bapak jangan percaya mitos lah. Apalagi usianya baru di bawah 50, saya udah 60 lebih, nyate masih enak loh. Jangan salahkan makanan. Hidup itu dari pola pikir, bukan dari pola makan. Maka Syekh Nawawi mengatakan di Indonesia 1 ekor sapi itu lebih utama daripada 7 ekor kambing. Karena mungkin logika matematika juga, 7 ekor kambing kalau ditimbang dagingnya itu berapa kilo? Kalau 1 kambing rata-rata dagingnya, gede kambing yang besar itu 15 kilo, 7 kali 15 berapa? Hah? 1. Sedangkan seekor sapi berapa kambingnya?
itu pertimbangan yang itu. Jadi pertimbangan penyakit juga, pertimbangan matematika juga. Sapi lebih besar dagingnya daripada seekor kambing. Maka sapi satu itu lebih utama daripada 7 ekor kambing. Itu kalau di Indonesia. Jadi kita memahami masalah itu. Mohon maaf Bapak, kalau saya tidak jelaskan di sini kan 7 ekor kambing lebih utama daripada seekor unta, apalagi dibanding dengan sapi. Tapi di tengahnya ternyata patungan 1 ekor sapi bertujuh itu lebih utama daripada 7 kambing. Jadi seakan-akan bertentangan gitu antara matan dan syarah. Tapi kita harus memahami matan ini yang dikarang siapa, orang mana, konsumsinya orang mana, syarah ini karangan siapa, konsumennya orang mana. Jelas. Kalau di Indonesia kan lebih memilih daging sapi daripada daging. Termasuk istri saya, kalau daging sapi masih mau, tapi kalau daging kambing udah nggak mau. Itu kita harus cerdas memahami masalah. Kemudian kegagalan paham yang kedua. Kalau kita lihat rata-rata orang di Jakarta korban itu dengan kambing apa dengan domba? Kambing. Kenapa bukan dengan domba? Lebih banyak itu karena dibutuhkan. Mungkin kalau orang Jakarta dari dulu butuhnya domba lebih banyak. Lebih banyak kambing diimpor ke Jakarta itu karena di Jakarta senangnya kambing. Iya. Sampai kalau ada domba, ini kita datang ke pedagang hewan. Ada domba, ada kambing. Kira-kira milih domba apa milih kambing? Nah, ini makanya dibanyakan kambing. Padahal kita lihat di kitabnya, bukan kata saya, Pak. Kita lihat di kitabnya dah. Wadoknu, dan domba itu afdalu, lebih utama minal ma'ji, daripada kambing. Ternyata domba itu lebih utama daripada kambing untuk menjadikan hewan kurban. Kenapa? Ada struktur daging, domba itu lebih empuk daripada kambing. Kambing kadang-kadang dipotong ada baunya, domba insya Allah tidak ada baunya. Dan pertumbuhan umur lebih cepat domba daripada kambing. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh domba ketimbang kambing. Maka di sini dijelaskan wadoknu, dan domba itu lebih utama minal ma'zi, daripada kambing. Bukan kata saya, tapi kata Syekh Nawawi di sini, kata kita. Kemudian yang kedua, hasil investigasi yang kita lakukan, korban di Jakarta itu lebih banyak hewan betina apa hewan jantan? Jantan. Kenapa nggak betina? Ada yang mengatakan tidak sah hewan korban dengan hewan betina. Silahkan mereka ngomong begitu, tapi kita jangan ikut-ikutan ngomong begitu. Jangan ikut-ikutan. Karena ada kalanya hewan betina itu lebih utama daripada hewan jantan. Ada kalanya. Lebih jelasnya kita bacalah. Wayasihu, dan sah kurban itu bidzakari, dengan hewan jantan, wal unsa, dan hewan betina. Sama. Illa, kecuali pengecualian, karena ada alasan. Illa in kanat subla, kecuali jika ada hewan betina itu hubla, yang sedang berbunting. Kecuali hewan betinanya lagi bunting, baru itu hewan jantan lebih utama daripada hewan betina bunting. Kenapa yang bunting tidak boleh dilakukan korban? Karena hewan bunting itu kita mengorbankan 1 ekor, tapi membunuh 2 ekor bersama janinnya. Nah itu masalahnya.
Masalahnya itu. Oleh karena itu lihat di layar, kama qolal aksarun, sebagaimana banyak ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Tetapi khilafan Ibnu Rib'ah, ulama yang bernama Ibnu Rib'ah mengatakan fa'inau tajuzi'u, boleh-boleh saja. Korban dengan hewan bunting boleh-boleh saja. Kalau disyaratnya kan enak. Ada pemahaman ulama-ulama yang membuat ringan pemikiran kita. Jangan jadi beban. Beli kambing ternyata bunting. Mau dipulangin lagi nggak bakal mau yang jualnya. Mau beli lagi duitnya nggak ada. Bagaimana ini? Ya potong aja, Ibnu Rib'ah bertanggung jawab. Jadi enak. Kalau ngaji tuh hukum itu enak sebenarnya. Enak. Yang susah itu hukum yang nggak ngaji sebenarnya. Izin keluar sedikit ke masyarakat. Ila in kanat hubla, hubla itu bunting. Jadi mohon bapak-bapak pahami. Di sini ulama mengajarkan kata-kata bunting itu untuk hewan, Bapak. Lihat kalimatnya, ila in kanat hubla, kecuali jika ada hewan itu berbunting, hewan yang berbunting, bukan orang bunting. Ini teman lu budak bunting lagi ya. Astagfirullah. Kalau manusia itu bahasanya bukan bunting, hamil. Ini kadang-kadang orang sono, orang Muara Baru, nggak tahu orang Tanah Pasir mah nggak beda. Lu udah bunting lagi ya. Sama kambing Pak RT juga hamil tuh sekarang. Kambing Pak RT hamil, mentang-mentang kambingnya punya Pak RT. Tolong dikasih tahu jemaah ibu-ibu. Sebagaimana meninggal, mati. Kalau hewan kan bangke. Kalau manusia mayit, bukan bangke. Di situ aja udah beda. Bedakan kemuliaan manusia. Allah saja memuliakan manusia, waqad karamna bani Adam. Nah, ketika berhadapan dengan hewan yang betina yang bunting, wa zakaru afdalu. Nah, dalam kondisi itu dan hewan jantan itu lebih utama dalam kondisi seperti tadi, berbunting tadi. Cuman lihat ke depannya lagi, fa in kasura nazwanuhu, maka jika banyak menjantaninya, ada hewan jantan tapi setiap hari menjantani betina terus, pacarnya di mana-mana, di pinggir kereta banyak pacarnya, di tempat buangan sampah banyak pacarnya, di mana-mana banyak pacarnya, setiap hari naik terus sampai badannya kurus kering. Maka dalam kondisi itu pal unsa, maka hewan betina allati lam talid, yang tidak beranak dalam kurung bajir, afdalu minhu, itu lebih utama daripada hewan jantan. Itu boleh-boleh saja. Jadi lagi-lagi saya katakan, ada kalanya lebih utama hewan jantan, ada kalanya lebih utama hewan betina. Orang-orang yang mengatakan tidak boleh korban dengan hewan betina, karena betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Itu orang-orang sakit hati disempet-serempet emak-emak sebenarnya di jalan. Sehingga timbul bahasa, jangankan berkorban, mengalah aja nggak mau. Memang iya sih. Saya sering berpapasan bawa motor di Gang Senggol itu ya. Ketika saya bawa motor di depan ada emak-emak. Yang harus berhenti itu emak-emak apa bapak-bapak. Ini si Bayu sering jadi korban ini berhadapan dengan emak-emak. Harus berhenti, nggak pernah mengalah. Ini timbul kalimat jangankan berkorban, mengalah aja nggak mau. itu ada orang sakit
dipepet mama sebenarnya, bukan masalah korban. Kemudian kita masuk ke umurnya. Umur berapa kambing, sapi, unta bisa dikorbankan, bisa dijadikan hewan kurban? Wal mujzi'u minal ibili, dan yang mencukupi umur untuk korban minal ibili dari unta itu mata malahu khamsu sinin, yaitu unta yang sudah sempurna berumur 5 tahun, wadakhala fi sadisati, dan masuk ke dalam tahun yang ke-6. Kalau kita mau korban dengan seekor unta, maka untanya itu harus berumur 5 tahun dan masuk ke tahun yang ke-6. Kenapa? Karena di bawah itu untanya masih kecil, dagingnya juga belum layak dikonsumsi, masih lembek. Dan kalau kita mawaminal bakori, dan kalau kita mengorbankan seekor sapi, wal ma'zi, dan kambing, mata malahu sintani, ialah yang sudah sempurna berumur 2 tahun, wadakhala fi salisati, dan masuk ke dalam tahun yang ketiga. Kalau kita mengorbankan seekor sapi atau kambing, maka sapi dan kambing itu harus berumur 2 tahun dan masuk ke tahun yang ketiga. Tetapi wa minad dhani, dan dari domba, kalau kita mau mengeluarkan domba, korban dengan seekor domba adalah mata malahu sanatun, ialah yang sempurna umur 1 tahun. Nah, domba itu umurnya lebih cepat. Karena 1 tahun kemudian domba itu sudah layak dikonsumsi dagingnya, sudah enak. Bahkan au asqata sanayahu, atau gugur ompong gigi depannya, ba'da sitati asyurin, sesudah 6 bulan. Bahkan usia jaga 7 bulan, 8 bulan, kalau sudah ompong, domba sudah bisa dikonsumsi. Berbeda dengan kambing. Maka domba tadi lebih utama daripada kambing. Itu soal umur. Soal jenis hewan sudah dibahas, soal umur sudah dibahas. Soal larangan sekarang. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi hewan mafihi, yang ada padanya jarbun, sedikit kudis. Tidak boleh mengorbankan hewan yang ada kudisnya, nggak boleh. Walau yasiron, walaupun cuman sedikit, nggak boleh. Lihat di layar. Itu alal asal menurut qaul sahih, alladzi nassa alaihi Syafi'i, yang dinas oleh Imam Syafi'i, tidak boleh hewan yang buduk, hewan yang kudis tidak boleh. Kenapa? Li'annahu yufsidul lahma. Karena kudis yang ada di luar itu merusak daging yang ada di dalam wal wadaka. Karena penyakit yang timbul di kulit hewan itu bagaikan pucuk piramida. Pucuknya piramida kecil, itu bawahnya besar. Nah begitu juga, kalau penyakit itu sudah timbul di kulit, berarti di dalam itu lebih banyak, sampai timbul ke luar kulit. Makanya nggak boleh. Maka dalam hal ini saya setuju dengan Menteri Kesehatan yang melarang masyarakat korban dengan hewan antraks yang mengandung penyakit antraks. Nggak boleh. Walama fihi hazalun, dan tidak mencukupi hewan yang kurus, nggak boleh. Kan kemarin sudah kita bahas, hewan itu adalah tunggangan kita menuju mahkamah agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nyaman kita menunggangi hewan yang cuma tulang doang, sakit pantatnya kita. Maka tidak boleh mengorbankan hewan yang kurus. Au arajun, atau pincang. Tidak boleh mengorbankan hewan yang sudah pincang. Lagi-lagi hewan itu tunggangan, bagaimana kalau pincang bisa membawa kita? Enggak nanti.
Falau kan yasirun bihasul yahtalifun masyaallah yang tur. Bahkan di kitab lain ini tolong panitia, nggak tahu saya panitianya di sini siapa, tapi hati-hati panitia. Walaupun pincangnya hewan itu ketika dibaringkan mau disembelih terjadi kecelakaan lalu patah kakinya pincang, itu udah nggak sah. Seekor hewan kambing umpamanya mau dipotong, ya ditarik dia ngamuk, masuk kakinya kejeblos ke got, kemudian lalu terguling, dia beryang patah, itu sudah tidak sah menjadi korban. Berarti sudah pincang. Atau sapi, karena sapi itu susah ditandukinya, ditaklukinnya, sampai ditembak apa dibacok kakinya sampai buntung atau patah dengan musibah tadi, itu juga tidak sah menjadikan korban. Walaupun saat itu. Jadi harus yang mulus korban, karena korban itu lagi-lagi tunggangan kita dari kubur menuju mahkamah agung Allah Subhanahu wa taala. Au maradun bayinun, atau sakit yang jelas. Korban dengan hewan yang sakitnya sudah jelas-jelas sakit. Ingusan, belekan, itu sudah nggak boleh. Illal haso. Walaman pasala minhu juz'un makulun, dan tidak mencukupi hewan yang terpisah daripadanya satu juz yang dimakan. Tidak boleh kita berkorban dengan seekor hewan yang anggota tubuhnya sudah tidak lengkap, walaupun minimal. Semacam hewan kambing, kupingnya dipotong oleh yang punyanya waktu kecilnya. Sampai dewasa kambing itu kupingnya sepotongnya dipotong oleh yang punyanya. Karena ada mitos begitu dulu waktu kecil saya diajarin dipotong kupingnya apa dirobek dan sebagainya supaya kambingnya nanti panjang umur katanya. Ada mitos begitu. Nah, hewan-hewan yang seperti itu sudah tidak sah dijadikan korban. Jadi sudah cacat fisik, nggak boleh. Tapi cacat fisik ini kadang-kadang membingungkan juga hukum. Lihat Bapak ke depannya. Tadi kan dikatakan walaman pasala minhu juzun makulun, dan tidak mencukupi hewan yang terpisah daripadanya satu juz yang dimakan, walau yasirun, walaupun hanya sedikit ujung kuping saja, tetapi ilal haso, kecuali pelernya yang hilang. Pertanyaannya, gedean ujung kuping apa gedean peler? Gedean peler kan? Yang suka dikonsumsi kupingnya apa pelernya? Tapi hewan yang tidak ada ujung kupingnya tidak sah, karena dianggap sudah cacat. Tapi hewan yang tidak ada pelernya itu malah sah. Itu kadang-kadang logika hukum itu nggak sesuai dengan logika manusia. Tapi alasannya begini, kambing yang pelernya hilang, dengan arti kambing dikebiri ya, karena sudah dikebiri itu kambing, biasanya pertumbuhan badannya, pertumbuhan dagingnya itu lebih besar daripada kambing yang tidak dikebiri. Maka kehilangan dua peler tadi akan tergantikan oleh daging yang tumbuh setelah dibuang pelernya. Kalau pelernya itu ditimbang hanya berapa on, mungkin ada setengah 500 on, tapi tumbuh dagingnya setelah dikebiri itu sudah bukan on lagi. Iya, makanya aneh, bukan aneh. Kalau ada yang bertanya, hewan yang dikebiri sah enggak dijadikan korban? Jawabannya illal haso, kecuali yang hilang biji pelernya itu sah dijadikan korban, karena hewan yang dikebiri itu biasanya pertumbuhan badannya, dagingnya itu lebih prima daripada hewan yang tidak dikebiri, hukumnya sah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah
larangan hewan yang dijadikan korban. Kemudian nanti selanjutnya kita akan bahas ada hewan korban yang haram dimakan dagingnya oleh pekorban. Nah ini kadang-kadang kan panitia menjanjikan bagi pekorban akan dapat jatah sekian kilo. Hati-hati nih, hati-hati. Baca satu baris saja setelah itu tadi. Coba dia lihat kitabnya. Satu baris saja setelah itu. Wa yahrumu uklu, dan haram memakan minad dhahyatil wajibati, daripada daging korban yang wajib. Haram. Hati-hati panitia, hati-hati. Bagaimana solusinya? Insya Allah akan kita ketemu malam Selasa yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.